janji bakal setia ka Karuhun. Halo Bray, kenali nama gue Rizky. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan membahas sebuah alur film horor keluaran terbaru yang berjudul Menjelang Ajal tahun 2024. Menceritakan tentang kisah seorang ibu rumah tangga yang harus bersekutu dengan jin untuk kelancaran usahanya. So, seperti biasa, persiapkanlah cemilan dan juga pendengaran kalian, konsentrasi, dan ini dia alur filmnya. Alkisah, film Menjelang Ajal ini menceritakan tentang kisah horor yang menimpa sebuah keluarga kecil di sebuah pedesaan. Keluarga tersebut diketuai oleh si ibu yang diperankan oleh Sharifah Danis yang berperan sebagai seorang ibu yang bernama Sekar. Nah, setelah kepergian sang suami, Sekar pun akhirnya terpaksa harus bersolok karir dalam membesarkan anak-anaknya. Dan selain Sekar, kita juga akan diperkenalkan dengan ketiga anaknya yang bernama Dani, Ratna, dan juga Dodi. Perjuangan ibu tiga anak ini pun tentu saja tidaklah mudah, Bray. Dirinya harus menghidupi ketiga anaknya itu dengan susah payah. Di sini pun terungkap fakta guys, bahwa Sekar ini memiliki sebuah bisnis kecil-kecilan, yaitu sebuah tempat rumah makan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan warteg. Nah, pada awalnya, Sekar pun berjualan dengan sungguh-sungguh dan melayani para pelanggan yang datang dengan santuinya. Namun, seiring berjalannya waktu, bisnisnya pun malah meredup, Bray. Ketika banyak saingan dan banyaknya tukang seblak yang bertebaran, tentu saja hal itu pun mengganggu bisnisnya Sekar. Nah, dengan adanya hal tersebut, alhasil Sekar pun malah melakukan hal yang sangat di luar nurul, yang dimana dirinya malah mendatangi seorang dukun yang bernama Ma Ambar. Di sana Sekar pun meminta jimat penglaris kepada si emak. Dan tentu saja Ma Ambar yang sedang BU tentu saja langsung menyanggupi permintaannya itu, dengan cara mengajak Sekar untuk melakukan perjanjian dengan jin penglaris, Bray. Mendengar hal tersebut, tentu saja Sekar pun agri-agri aja, Bray. Dirinya melakukan ritual dan mengikuti arahan si emak dengan santuinya. Kula durut kana paretah Karuhun. Kula janji bakal setia ka Karuhun. Pasihan kula anu dipikah hoyong. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Sekar yang sudah bersekutu dengan jin pun auto shock setengah edan, Bray, ketika melihat warteg miliknya yang tiba-tiba ramai seketika. Dan melihat hal tersebut, tentu saja Sekar pun auto senang seedan-edannya. Namun di sisi lain, Sekar pun agak ketakutan nih, Bray, ketika dirinya melihat para jin yang berada di dalam warungnya. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Sekar pun bisa hidup dengan harta yang melimpah nih, Bray. Dirinya bisa menghidupi ketiga anaknya itu dengan santuinya. Namun di sisi lain, Sekar yang sudah terlena dengan kekayaan pun akhirnya malah lupa memberikan sesajen kepada para jin. Nah, dengan adanya hal tersebut, alhasil para jin pun perlahan mulai mengganggu Sekar dan juga keluarganya. Bisnisnya yang awalnya lancar jaya, sekarang malah harus rungkat seketika. Dan parahnya lagi, Sekar yang menanggung semua ini pun harus bolak-balik kesurupan dan diteror oleh para jin di setiap malamnya. Melihat si ibu yang sudah tidak walakaya, anak-anak Sekar pun berusaha untuk mengobatinya. Dimulai dengan mendatangkan seorang ustadz hingga meruqyah Sekar pun sudah mereka lakukan dengan santuinya. Namun bukannya sembuh, alhasil Sekar pun malah harus terus-terusan diteror oleh para juri.
yang membuatnya pun harus menjadi bagian dari para jin, Bray. Semakin menarik ya. Kira-kira bagaimana ya kelanjutan dari film ini? Apakah Scar bakalan mati dan abadi di neraka? Entahlah, masih menjadi sebuah misteri, Bray. Kita harus keluarkan jin dan jimat yang ada di dalam tubuh ibu kamu. Ini wangi olah pepeluan maneh. Di sisi lain, untuk urusan belakang layar, film Menjelang Ajal ini diproduksi oleh Hadrah Daeng Ratu sebagai sutradaranya, Putih Al-Jihadi sebagai produser, dan ditulis oleh Denny Saputra sebagai penulis dari film ini. Dan selain itu, film ini juga didukung oleh beberapa cast atau pemeran di dalam film ini, diantaranya sebagai berikut. Saraifa Danis yang berperan sebagai Sekar, Dava Wardana yang berperan sebagai Dani, Caitlin Halderman yang berperan sebagai Ratna, Ruth Marini yang berperan sebagai Rodiah, dan masih banyak lagi pemeran lainnya yang membersamai film ini. Dikutip dari IMDb, film ini memiliki rating 7,0/10, tepat pada saat konten ini dibuat, Bray. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocoklah dikasih nilai 7,5/10. Karena jujur, Bray, di dalam film ini sangat banyak sekali adegan-adegan yang cukup menyeramkan. Alur cerita yang tidak terlalu berat pun menjadi nilai plus dari film satu ini. Terlebih lagi, peran dari Saraifa Danis yang sangat epik menjadi nilai terpenting di dalam film ini, Bray. Dan untuk detail data dari film ini dirilis pada tanggal 30 April tahun 2024. Berlokasi di Indonesia, tepatnya di daerah Bogor, Jawa Barat, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di dalam film ini. Dan selain itu, film ini memiliki total durasi tonton yaitu 81 menit atau 1 jam 21 menit, Bray. Dengan aspek rasio 2.35/1. Sedangkan untuk budgeting atau penghasilan dari film ini sendiri rupanya belum ada di situs IMDb-nya, Bray. Mengingat film ini yang baru saja dirilis di bioskop ya. Tapi semoga saja film ini dapat mendapatkan untung dari modal awalnya itu ya. Dan yang terpenting tidak rungkat, Bray. Dan oke guys, itu dia sesi alur film dari film Menjelang Ajal tahun 2024. Oh iya, Bray, tak lupa juga di sini Mimin saranin kalian untuk nonton full film ini di situs nonton kesayangan kalian ya. So mungkin cukup sekian dulu alur film dari Mimin. Jika ada kesalahan, seperti biasa Mimin minta maaf ya, dan semoga kalian sehat selalu. Terakhir Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.